pagi. Ya, Pagi. Pagi. Sini Jok. Iya. Sama Jok Pak. Sini Jok Pak Icat langsung. Oh iya. Tolong sini ya. Iya. Ya, sama Jok Pak. Iya. Ada peraturan dari lurah. Iya. Selamat pagi. 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 Iya. Kami dari Pengadilan Negeri Bitung Pak. Iya. Ya, datang kemari berdasarkan surat tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung. Iya. Nomor surat S19-5/838/KP01.1/12 angka Romawi garing 20 tanggal 18 Desember efektif hari ini 2 Desember 2020 untuk melaksanakan kita eksekusi Iya. sekaligus untuk monitoring atau pencegahan data yang nantinya bila ada eksekusi sekaligus kita dan monitoring yang mana diberi perintah kepada yang hadir David Yunus Bukalaman SH Panitera Pengganti, David Riwan Jurusita, Satya Rompas Jurusita Pengganti, Noval El Tamaka Jurusita Pengganti untuk melakukan sita eksekusi dan post-catering dalam perkara perdata nomor 1 PDTHT garing 20, nomor 3 PDTHT 2020, nomor 109 PDT G 2013 dan di sini sehubungan dengan perkara perdata nomor 73 garing PDT G garing 2014 garing PNBIT pada tanggal 2 Desember hari ini sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 apabila kegiatan ini belum selesai dilaksanakan. Demikian surat tugas ditetapkan di Bitung pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung Zainuddin Karanggusi SAMH NIP 19970418 1996 101001. Demikian surat tugas. Kemudian akan dibacakan surat penetapan. Terima kasih. Penetapan nomor 3 Majelis Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa telah membaca surat permohonan dari Insinyur Dian Hermanus Buka Alus selaku pemohon eksekusi tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan melaksanakan eksekusi atas putusan permohonan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 621 garing 2018 tanggal 18 September 2018 untuk putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 46K garing PDT garing 2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 131 garing PDT garing 2015 garing PT Manado tanggal 29 September 2015 junto putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 73 garing PDTG garing 2015 garing PNB tanggal 15 April 2015 antara Insinyur Dian Hermanus Tipo Alu sebagai pemohon eksekusi melawan Noldi Ishak Sidi dan kawan sebagai pemohon eksekusi. Telah membaca pula putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 73 garing PDTG garing 2014 garing PNB tanggal 12 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili dalam eksekusi menolak eksekusi tergugat satu secara keseluruhan dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa 1 seluas 350 meter persegi yang termasuk dalam SHM nomor 35 garing Desa Sagrat tanggal 15 November 1980 atas nama Jan Hermanus Tiko Alu dengan batas-batas sebelah utara dengan sebagian tanah Hes Tiko Alu, sebelah timur dengan Jan H Tiko Alu, sebelah barat dengan jalan Lorong Jotam Tiko Alu, sebelah selatan dengan keluarga Mokodongan. Yang tanah sebagaimana disebut kedua 1 April 2015 tanggal 20 September 2011 yang terletak di depan objek sengketa 1 di Kelurahan Sagrat, lingkungan 1 Kecamatan Matuari, Kota Bitung dengan luas kurang lebih 276 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan Kira Tendian atau Jalan Manado Bitung, sebelah timur dengan Jan Hermanus Tiko Alu, sebelah barat dengan Hes Tiko Alu, sebelah selatan dengan sebagian tanah Hes Tiko Alu dan Jan H Tiko Alu adalah milik penggugat. 3. Menyatakan penguasaan tergugat 1 atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat 1 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa serta menyerahkannya kepada penggugat selaku pemilik yang sah bila perlu dengan bantuan alat negara. 5. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.941.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 131/TDT/2015/PT-NNU pada tanggal 29 September 2015 yang amar putusannya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dan dari pembanding semula tergugat 1. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 April 2015 nomor 73/TDT/2014 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum pembanding semula tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam sebuah tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 436K/TDT/2016 pada tanggal 19 Mei 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili: 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Noldi Ishak Sidi tersebut. 2. Menghukum pemohon kasasi yang tergugat 1 garing pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI nomor 621 PK/TDT/2018 pada tanggal 18 September 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili: menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Noldi Ishak Sidi tersebut tidak dapat diterima. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000. Memerintahkan kepada penitera agar menunjuk jurusita untuk melakukan eksekusi setelah selesai melakukan sita eksekusi supaya segera disampaikan berita acara eksekusi kepada kantor pemerintah setempat. Biaya yang dikenakan sita eksekusi itu dikenakan kepada pemohon eksekusi. Tetapkan dihitung pada tanggal 24 Desember 2020. Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nurul Taranggosi SAMH NIP 196704181996101001. Demikian penetapan. Oke, bisa memberikan kesempatan Iya. kepada pemohon atau kuasanya untuk memberikan tanggapan. Oke. Tanggapan kita di sini kan kita mau bisa kan ini objek kan ada persegi 100 meter persegi. Sedangkan di situ dicantumkan 350 dan 276 meter persegi. Yang 350 SHM 35 Sagrat. Objeknya yang di mana? Karena kan gitu. Karena di sini apakah benar ini SHM 35 fotokopinya? Bisa lihat objeknya. Di sini SHM 35 Iya. 350 meter persegi. Ini SHM-nya di 1980. sini SHM-nya luasnya 16.400. Ini juga 5. Terus di sini ini keterangan resminya dari BPN. Keterangan dari BPN. Hak milik SHM nomor 35 lokasinya tidak masuk dalam objek gugatan. Ini BPN. Ini surat keterangan resminya. Telah melakukan pengumpulan data awal dari yaitu dokumen pendaftaran tanah terhadap proses penerimaan sertifikat hak milik nomor 35 Sagrat gambar situasi tanggal 13 November 1980 nomor 2291 tahun 1960 luas 16.400. Pertama atas nama Ferry Makale, kemudian dijual kepada Yotam Ticoalu dan terakhir dihibahkan kepada Jan Herman Ticoalu. Dan adalah daftar isian 117B Direktorat Pendaftaran Tanah
yang berupa gambar situasi tanggal 13 November 1980 nomor 22/1/1980 fotokopi terlampir. Memuat gambar hasil pengukuran diukur pada tanggal 10 Oktober 1980 atas permohonan saudara J. Ticoalu yang bersama bertindak pula selaku penunjuk batas serta disetujui oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan cara menghubungkan tanda tangannya pada daftar isian 117B termasuk yang ditandai oleh saudara Jotam Ticoalu pada bagian barat yang disebutkan objek sengketa perkara. Maka berdasarkan hasil plotting pada peta pendaftaran dengan titik koordinat tengah X sekian-sekian Y sekian dapat dipastikan tidak tumpang tindih dengan sertifikat lain termasuk sertifikat hak milik nomor 35 Sakdot Atama dan Herman Ticoalu dan sejelasnya gambar terlampir. Ini gambar terlampir. Jadi Berapa ini Pak? 2017 ya? iya 9 Mei 2017. 9 Mei 2017 di sini sertifikat 35 yang luas 350 tapi fakta sertifikat kan 16.400. Jadi objek yang dikatakan gugatan ternyata tidak masuk dalam objek perkara karena SHM yang dia lampirkan. Terus terkait akta jual beli, apakah ini yang dimaksud akta jual belinya? Mungkin bisa tunjukkan apakah ini akta jual belinya. Di sini tidak ada menyatakan lebar berapa, panjang berapa. Di sini cuma luas 276 karena 1 meter kali 276 sama luasnya juga 276. Jadi letaknya ini yang di mana, gambar ukurnya mana. Karena di persidangan tidak pernah terungkap gambar ukurnya juga. Jadi nanti catatan dari pihak kelurahan untuk mencari gambar ukurnya yang di mana. Kalau ada gambar ukurnya, ada gambar ukurnya. Sudah Pak? Sudah selesai. Terus ada lagi. Ini kebetulan yang sempat difoto waktu di persidangan ditunjukkan kemarin. Ini gambar mereka mengatakan bahwa SHM nomor 35 ada di sini, objek sini. Terus AJB-nya di sini. Makanya kalau keterangan di situ sebatasnya akan jalan bahwa ternyata di sini kan tidak benar. Fakta di lapangan berdasarkan gambar yang ada. Terus ini ada juga keterangan dari pihak kelurahan yang ditandai Lurah Agnes R. Waida SE, surat keterangan kepemilikan tanah. Bersangkutan adalah benar memiliki sebidang tanah pekarangan dan bangunan kota Bitung dengan luas tanah 1.110 meter persegi. Adapun bangunan adalah sebagai berikut: utara Jalan Raya, timur Insinyur Jan Haji Ticoalu, selatan Nova Mokodongan, barat kantor kelurahan Sagrat. Jalan. Nah. Harusnya jalan dari batas bukan Ya. kelurahan. Kecuali bersebelahan pas dengan kelurahan itu baru bilang batas kelurahan. Oke. Oke. Iya. Jadi tapi kita ada apa itu namanya surat jual belinya kan juga ada. Memang kalau di gambar di sini gambarnya yang dilampirkan lorong di sini. Ini lampiran yang surat ukur dari AR Ticoalu, keluarga Ticoalu juga. Itu mereka yang tanda tangan di sini. Ini lampiran daripada itu. Jadi walaupun ada keterangannya tapi dilampirkan gambarnya. Jadi ditandatangani oleh juru ukurnya dari pihak kelurahan bahwa ini gambar lorongnya. Jadi kalau dari pihak pengadilan putusannya menyatakan bahwa ini memiliki dengan sertifikat 35 luas 380. Tapi itu kan produk sertifikat itu yang diajukan kepada BPN untuk dilakukan pengukuran dan terbitlah sertifikat. Tapi BPN menerangkan di sini bahwa sertifikat tersebut tidak ada masuk dalam objek perkara. Ini. Iya, kemarin ada PK yang belum tahu. Iya. Ada beberapa yang kita Bapak tunjukkan tadi sudah dimasukkan dalam novum. Kita lampirkan dalam novum tapi sama Mahkamah Agung belum sempat ditelaah karena dengan alasan bahwa memori PK tidak dilampirkan bersamaan dengan permohonan PK. Itu
itu alasan Mahkamah Agung melanggar pasal 69 dan itu tidak memenuhi syarat formil. Tapi padahal kita mengikuti daripada aturan yang ada di pengadilan terkait novum baru harus diajukan permohonan dulu dengan alasannya dilampirkan novumnya, setelah adanya berita acara sumpah baru dilampirkan memori PK-nya, diuraikan kronologinya di memori PK itu. Tapi Mahkamah Agung pertimbangan bahwa itu pasal 69. Dan di pasal 69 sebagaimana yang diuraikan Mahkamah Agung bisa dilihat tidak ada satupun di situ diuraikan bahwa harus bersamaan, tidak ada. Cuma memang diatur oleh SEMA nomor 7 tahun 2012. Jadi tadi bahkan di situ pembeli yang beritikat baik karena 3 hal, yaitu tadi subjek, objek, dan bukti itu yang menguasai daripada tergugat. Aturannya ini pembeli menggugat pembeli, aturannya pembeli menggugat penjual. Ini kan terbalik, pembeli menggugat pembeli, sama-sama orang yang beritikat baik. Dan pembeli pertama yang menguasai objek, bukan pembeli kedua. Pembeli pertama yang menguasai objek. Dan kalau dikatakan bahwa di dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 seharusnya terkandung unsur nebis in idem karena putusan yang pertama putus bahwa dikatakan di situ tuntutan gugatan tidak dapat diterima tahun 2013. So ada putusan. Dan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini putusannya. Tahun 2013 dan ini sudah berkekuatan tetap. Ini antara sama. Di sini Insinyur Haji Cahyo menawan Nodi Ishak Joseph Sibi. Dia kelabui di gugatan kedua itu diubah namanya. Nih, Nodi Ishak Sibi. Tapi orangnya sama. Tentunya di situ sesuai SEMA nomor 7 tahun 2012 itu sonepis ini tidak bisa menambahkan pihak lain untuk masuk ke sini karena sama-sama ini pembeli yang beritikat baik. Ini pertama dan sudah punya kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Juni 2014 karena para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding sampai batas waktu yang telah ditentukan. Di sini awalnya dia cuma mengakui sertifikat nomor 35 awalnya yang dia tunjukkan, dan ini dia belinya, ingat aktenya tanggal 23, sedangkan surat dari pihak tergugat di sini 18 April 2011. Jadi kalau aturannya duluan dari pihak kita yang beli dan itu luasnya 1100. Di sini dikatakan 276, tapi tidak diuraikan berapa kali berapa ukurannya. Dan objek sertifikat ini BBN, makanya sidang lokasi kemarin seharusnya itu dilibatkan pihak BBN sesuai aturan SEMA. Untuk sidang lokasi atau penyelidikan lokasi itu harus melibatkan BBN, apalagi kalau sampai ada produk sertifikat di sini. Dan ini sertifikatnya salah objek. Tolong dicatat nanti di dalam berita acara sertifikatnya ada di sini, nanti silakan minta klarifikasi BPN. Ini Bu, ini Bu Lurah ya? Ini Bu Lurah. Oh, perwakilan. Ketua perwakilan. Ini SHM-nya dan ini lorong, itu lorong. Itu lorong. Jadi di Calamanan kan tidak ada lorong itu lorong. Sebelah utara. Nanti sebentar Pak, Bapak itu baru orang akan cek lokasi batas-batas. Sekarang kan sekaligus dengan sponsoring. Iya, ini yang kurang laksanakan ini ada 2, satu kita eksekusi sama sponsoring. Iya. Mencocokkan. Betul. Jadi nanti setelah orang mencocokkan semua yang
Bapak tanggapi tadi dia kami baca penetapannya. Ini bukan eksekusi. Iya, betul. Ini baru sita eksekusi dalam artian karena ini belum maksudnya tidak bisa dipindah tangankan gitu. Kebetulan dari peraturan ada itu tujuannya. Cuma kan kita gini, disita itu kan harus objeknya dijelaskan dulu. Jadi yang mana yang mau disita, jangan sampai yang tidak masuk dalam objek ikut masuk dalam sitaan, kan nggak bisa. Makanya dicocokkan dulu baru disita kalau memang cocok. Iya. Jangan sampai, karena gini, begitu disita ternyata objeknya tempat lain kan nggak bisa. Iya. Nah, jadi Setelah ini kan tadi kami belum Iya. sampai di tahap itu. Iya. Bapak langsung memberikan sanggahan, kami sudah kasih kesempatan. Nah dari situ kami akan mengecek benar Iya. sama nggak dengan yang Bapak sampaikan tadi. betul. Apa sama dengan isi dalam putusan yang Betul. kami jalankan di sini hanya berdasarkan isi putusan yang telah ada pembuktiannya yang sudah berkaitan hukum tetap. Makanya itu Apabila nanti ada perbedaan, nanti setelah ini akan ada tim telaah dari pengadilan negeri Bitung siap. yang akan mengecek sebelum kami turun eksekusi. Itu akan diadakan telaah apakah ini layak atau pantas untuk dieksekusi atau tidak. Begitu. Jadi, Orang itu ya. semua konsultering gitu. konsultering gitu. Jadi minta untuk dicocokkan dulu. Iya, ini Kalau memang nanti cocok. setelah ini kita akan mencocokkan. Oke. Siap. Konsultering. Konsultering. Ya, terima kasih. Saya jurusita dari Pengadilan Negeri Bitung, Iya. Sylvia Rompas. Saya akan membacakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung, yaitu penetapan konsultering. Penetapan nomor 73 garing PDTG garing 2014 garing PDTG. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Negeri Bitung membaca 1. Surat permohonan dari Insinyur Jan Hermanus Tiko Alu selaku pemohon eksekusi tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan melaksanakan eksekusi atas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 621 PK garing PDT garing 2018 tanggal 18 September 2018 junto putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 436K garing PDT garing 2016 tanggal 19 Mei 2016 junto putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 131 garing PDT garing 2015 garing PT MND tanggal 29 September 2015 junto putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 73 garing PDTG garing 2014 garing PNB tanggal 15 April 2015 antara Insinyur Jan Hermanus Tiko Alu sebagai pemohon eksekusi lawan